Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu. Meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya. Saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Yalah, dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi, akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Kita akan merenung bersama tentang keberadaan manusia yang meskipun terkadang bercita-cita untuk hidup sendirian. Pada hakikatnya, kita tidak dapat terlepas dari ketergantungan pada orang lain. Kita akan menjelajahi kebenaran di balik hasrat untuk kesendirian. Melihat bahwa setiap langkah dalam hidup kita, dari memasak, makan, hingga membentuk pemikiran, selalu melibatkan kontribusi atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dalam dunia yang seringkali kita pandang penuh individualitas, mari kita temukan bersama bahwa kodrat manusia sejatinya memerlukan kebersamaan. Apakah kamu pernah merenung sejauh mana kita dapat hidup tanpa dukungan orang lain? Nah, saksikan video kali ini karena kita akan membahas betapa sulitnya untuk benar-benar hidup sendirian dan bagaimana ketergantungan pada orang lain adalah bagian yang tak terpisahkan. Mari kita mulai dengan baca basmalah, simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Baik, malam hari ini kita masuk ke kebalikannya minggu lalu. Kalau minggu lalu kesendirian, kita sekarang kebersamaan. Saya lanjutkan dari yang terakhir ya. Kemarin terakhir kita bahas uzlah dari perspektif agama, yang itu sangat utama dalam rangka membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran duniawi. Saya lanjutkan itu, kemarin banyak saya ambil dari Imam Ghazali. Ini juga saya ambil dari Imam Ghazali. Beliau meneliti para ulama ternyata juga berbeda pendapat. Apakah hidup ini sebaiknya uzlah saja atau membaur di tengah masyarakat? Ada ulama yang menganggap lebih utama ya uzlah. Tentu saja ini pikiran-pikiran dari kalangan sufi. Imam Ghazali menyebut seperti Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Dawud At-Ta'i, Syekh Fudzail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawwas, Syekh Yusuf
bin Asbad, Hudzaifah al-Mar'asi, Syekh Bishr al-Hafi, dan lain sebagainya. Ini rata-rata para sufi. Ya memang para sufi kan memang hidupnya banyak yang uzlah, menjauh dari keramaian dalam rangka menjaga kemurnian hatinya, biar tidak terkotori, terkontaminasi oleh macam-macam. Bukan berarti orang yang tidak uzlah itu jelek. Ini istilahnya lebih utama yang mana? Nah, lebih aman kalau kita uzlah. Ini pendapatnya para sufi. Meskipun kalian tidak harus mengklaim, oh saya lebih suka menyendiri Pak, jangan-jangan jiwa saya sufi. Tidak harus begitu. Itu kalau kalian beda menyendirinya. Kalau para sufi itu menyendirinya orientasinya ke atas. Nah, ada kebalikannya. Ada para ulama yang menganggap, loh, justru membaur itu lebih utama. Ini banyak, beberapa di antaranya kalangan para ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Sa'id bin Musayyab, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa membaca di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Di situ kemudian Imam Ghazali menyimpulkan sebenarnya mau uzlah atau mau berbaur di tengah masyarakat itu tidak bisa diputuskan mana lebih utama begitu saja. Harus melihat dulu dua hal. Kata Imam Ghazali, yang pertama, ayo dilihat lingkungan sekeliling kita seperti apa. Kalau circle kita, lingkungan kita positif, yang dari situ mungkin kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, ya jangan uzlah. Berbaurlah kalian, nanti dapat banyak di situ. Wong temanmu hebat-hebat, jago-jago, soleh-soleh, pinter-pinter. Berbaurlah biar kamu ketularan mereka. Jadi lihat dulu circle-nya, jangan diputuskan dulu. Nggak Pak, saya meskipun circle-nya bagus-bagus, saya lebih suka menyendiri saja. Eman-eman. Jadi ayo berbaur kalau lingkungannya memang memungkinkan. Tapi kalau lingkunganmu tidak mendukung, Pak, teman saya itu gendo semua, Pak, teman saya itu wis pokoknya itu ya tidak kuat saya kalau campur mereka, mesti terpengaruh saya. Saya ini kan anak soleh hitungannya Pak. Sekarang kuliah setahun rasanya kok degradasinya banyak ini. Ya kalian pilih agak uzlah biar tidak terpengaruh. Jadi berarti apa? Sebelum kalian memutuskan uzlah atau tidak, menyendiri atau berbaur, coba dibaca sekelilingmu ini kondisif apa enggak. Mendukung untuk meningkatkan kualitas dirimu apa enggak. Kalau memang mendukung, ayo berbaurlah, kalian nanti akan dapat banyak. Dan yang kalau memang tidak, ya tidak apa-apa menjauh dalam rangka tidak mudah terpengaruh. Jadi yang pertama itu. Pertimbangan kedua, kalau yang pertama tadi lingkungannya. Yang kedua orangnya. Yo, sahabatmu itu tipe yang kayak gimana? Jadi mungkin tipenya soleh sih Pak, tapi dia sukanya misalnya maksa-maksa, membuat saya bete, stres. Nah ini yang kedua orangnya. Jadi yang pertama lingkungannya cocok apa enggak. Yang kedua orang yang mau kita jadikan berbaur ini cocok apa enggak. Ini menurut saya jawaban yang moderat dari Imam Ghazali. Kan seperti saya bilang minggu lalu, jangan berpatokan pada kondisi jiwa kita hari ini. Saya termasuk yang punya keyakinan kondisi diri kita itu sesuatu yang tidak harga mati. Saya itu introvert kok Pak aslinya ya, tapi bukan harga mati juga. Mungkin pengalaman membentukmu lama-lama bisa tidak introvert. Saya aslinya cerewet Pak, ekstrovert Pak. Oh bisa saja nanti ada pengalaman hidup yang tiba-tiba membuatmu dari cewawaan ekstrovert terus drop, terus jadi introvert. Entah pengalaman traumatik apa. Jadi jangan diharga matikan. Manusia itu seperti saya bilang makhluk potensi. Dalam dirinya ada banyak potensi. Mau jadi orang seperti apa kita bisa membentuknya. Wong kita itu jujur bisa, bohong juga bisa. Mau setia bisa, mau curang juga bisa.
Tergantung bagaimana kita membentuknya. Makanya ayo belajar dulu seluas mungkin. Siapa tahu kita bisa mengubah diri, mengembangkan diri jadi lebih baik. Karena kita itu sering jadi orang yang manja. Yes, Pak saya sudah gini mau gimana lagi Pak? Saya memang aslinya tidak pinter Pak. Ya sudah itu kan. Itu manja namanya. Kamu melayani kemalasanmu, melayani keenggananmu untuk mengubah diri jadi lebih baik. Rumusnya tetap seperti hadisnya Nabi, hidup ideal itu yang yaumuhu khairun min amsihi. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Pak saya itu aslinya pemarah ya Pak. Iyalah, sekarang kamu campur saja biar tidak asli. Marah itu jelek. Maksud kamu terima mentah-mentah bahwa kamu pemarah. Kamu ganti keaslianmu. Kalau kamu nganggap aslimu pemarah, ya kamu ganti saja biar tidak pemarah. Wong karakter pemarah, apa penyabar, apa itu kan lebih banyak dibentuk oleh lingkungan. Apa sejak bayi kamu pemarah kan enggak? Apa anak bayi begitu lahir ngamuk-ngamuk kan enggak ada. Saya karakternya itu apa Pak? Iyalah, itu kan banyak dibentuk. Kalau bahasa hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir fitrah. Dalam fitrah-fitrah yang bersih. Kemudian orang tuanya yang membentuknya, lingkungannya yang membentuknya. Jadi seperti apapun kondisi teman-teman hari ini, jangan diharga matikan. Khususnya untuk hal yang jelek-jelek. Biasanya mengharga matikan yang jelek-jelek itu membuat kita tidak ingin memperbaiki diri. Baik, malam hari ini kita akan belajar apa ya sih kebersamaan itu, termasuk bagian dari fitrah hidup kita. Ternyata oleh Allah manusia itu diberi bekal yang lengkap. Mau sendirian mampu, bersama-sama juga ada daya untuk ke sana. Minggu lalu saya bilang ya, sendiri itu bagian dari fitrah, hakikat hidupnya manusia. Ternyata kebersamaan juga begitu. Kalau ilmu sosiologi menyebutnya manusia itu punya fitrah sosialitas. Kebutuhan terhadap orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendirian. Nah, baik, kita belajar itu malam hari ini. Bismillah. Kita awali dari istilah-istilah ya. Ini saya tertarik ngomong ini karena kadang-kadang ada yang protes sama pasangannya. Hubungan kita itu namanya apa sih? Ya. Ada banyak jenis nama hubungan. Ini saya ambil dari bahasa Inggris saja. Bahasa Arab lebih banyak, tapi mungkin kalian lebih akrab dengan istilah-istilah ini. Ada istilah relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Nah, kita ini fellow, apa partner, apa companion, apa friend, apa relation. Kalau itu relationship, sebenarnya semua jenis hubungan itu namanya relationship. Saya dengan kalian ini malam hari ini yaitu relationship antara yang ngajari dengan yang belajar. Segala jenis. Kalian dengan teman-teman kalian ya semua jenis hubungan itu ya istilahnya relationship. Meskipun kadang-kadang istilah relationship itu secara spesifik dipakai oleh orang yang sedang pacaran. Dalam bahasa Inggris loh ya. Jadi ada nuansa romantiknya relationship. Kita ada hubungan enggak? Ada. Nah, itu biasanya konotasinya ke hubungan yang romantik. Tapi sebenarnya istilah relationship itu ya semua jenis hubungan. Jadi kalau kalian bingung jawabnya, kita ini hubungan jenis apa ya? Pokoknya relationship gitu aja. Ada hubungannya entah apa. Ada lagi istilah companionship. Kalau companionship itu lebih dilihat aspek bisa menemani sehari-hari. Companion itu company, jadi yang hadir terus-menerus itu companion. Kamu kok buntuti aku terus tahu itu companion. Bisa bersama terus-menerus itu companion. Orang yang bisa bersama terus-menerus tidak mesti ada rasa loh. Tapi dia hadir terus. Itu companion namanya. Ya banyak kan, mungkin karena kamu tidak bayar-bayar utang tiap hari dibuntuti, apa karena kamu butuh dibarengi pinjam motornya terus tiap hari buntuti, itu companion.
Meskipun nanti konotasinya companion itu ya orang yang memang sayang dengan kita sehingga siap menemani kita anytime. Tapi makna letternya ya companionship. Tidak mesti ada rasa sebenarnya. Lebih merujuk pada aspek kehadiran yang terus-menerus. Companionship. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, friendship. Kalau ini teman-teman sudah paham. Kalau ini ada rasa, ada kedekatan, ada intimasinya. Jadi di friendship ini ada rasa dekat dan komitmen untuk saling berbagi, saling mendukung, dan lain sebagainya. Itu namanya friendship. Dulu pernah kita bahas 1 bulan khusus membahas tentang persahabatan. Ada lagi fellowship. Kalau fellowship ini kebersamaan yang didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama. Itu fellowship. Sama-sama senang filsafat, yuk ngumpul kita biar bisa belajar bareng. Ini namanya fellowship. Sama-sama punya interest ini, gabung jadi satu, itu fellowship. Meskipun sekarang istilah fellowship banyak dipakai untuk tawaran beasiswa. Ya memang untuk gabung ke sana itu kan istilahnya fellowship. Nah nanti ada partnership. Kalau partnership ini lebih merujuk pada kesediaan untuk saling mendukung demi satu tujuan bersama. Itu partnership. Malam hari ini mungkin kita bisa saja disebut relationship, disebut companionship. Tiap Rebu kok ada di sini di depan saya terus companionship, bisa friendship. Ada kedekatan di antara kita karena sering ngaji bareng, belajar bareng. Bisa juga fellowship. Ini member yang punya kepentingan bersama untuk belajar filsafat. Atau partnership. Kita saling berpartner, saling mendukung sesuai fungsi kita masing-masing sehingga terselenggara ngaji filsafat ini. Istilahnya sama, maknanya sama, tapi titik tekannya beda. Jadi ada relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Jadi sekarang kalian bisa jawab kan kalau ada yang tanya, hubungan kita ini jenis hubungan apa sih? Kita cuma fellowship saja, nanti kalau kepentingannya habis ya bubar, tidak apa-apa. Itu fellowship. Kita ini kan cuma saling membantu saja, nanti mensukseskan cita-cita kita bersama. Kalau sudah sama-sama sukses ya sudah, kita bahas nanti. Itu partnership. Kalau friendship itu lebih pada komitmennya untuk senantiasa saling membantu. Kalau companionship itu lebih pada kehadirannya. Kalau relationship ya jenis hubungannya. Baik, ini istilah-istilah biar teman-teman tidak keliru kalau memakai istilahnya. Oke, sekarang dasarnya, argumennya. Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu. Meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya. Saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju, bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan, itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Yalah, dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa
menyendiri itu lebih baik, mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi, ya akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Karena kita ini kan multidimensi hidup kita. Dan tidak mungkin secara sekaligus kita menguasai semua hal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pinter masak tapi tidak pinter potong rambut misalnya. Tidak pinter jahit baju. Ya kalau ngomong sih pinternya luar biasa, tapi begitu masak atau main game atau dia tidak bisa. Yang pinter sekali main game disuruh ceramah ya tidak bisa. Yang ada banyak yang kita tidak bisa. Kita itu sangat terbatas. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas. Yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Bayangkan, di lingkup saya ini saja, itu berapa puluh orang yang terlibat, tidak harus di kalian. Di sekitar kita ini saja. Ada laptop, ada mikrofon, ada teh, ada cangkirnya, ada aqua. Berapa banyak perusahaan di 1 meter kali 1 meter sekitar saya ini yang terlibat. Satu perusahaan melibatkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Misalnya ini laptopnya merek Compaq. Saya tidak tahu masih hidup apa enggak laptop merek Compaq misalnya. Hari ini perusahaannya berapa ribu orang kerja untuk bikin ini, mikrofonnya. Yang jahit taplaknya ini siapa kemarin sampai bisa taplak kecil kayak gini. Itu tidak mungkin bisa sendirian. Bahkan saya sendiri saja mungkin bajunya, celana, merek, HP yang saya bawa dan lain sebagainya itu kontribusi dari sangat banyak orang. Kita itu terbatas. Makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak. Bisa, iya loh, uangmu banyak. Kalau orang lain tidak berkontribusi membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Jadi manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin, ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Sampai mengklaim, Pak saya itu Pak, fisika bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, macam-macam bisa. Tapi pijet bisa enggak sampean? Kalau bisa pijet ono aku. Kalau ini bisa enggak, itu bisa enggak. Mesti ada banyak yang enggak bisa. Nyukur bisa enggak. Rebahan mampu enggak seharian? Kalau saya mampu, sampean mesti enggak mampu. Sampai banyak hal yang malas-malasan berminggu-minggu mampu enggak sampean? Kalau saya bisa, mungkin sampean enggak. Ada banyak hal yang kita enggak mampu. Nah, yang ketiga karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, langka. Langka itu, manusia itu tidak selamanya ada. Dan unik, setiap orang itu langka, unik. Kita hidup di dunia ini mungkin tidak ada yang, mungkin era-era ini, ya yang lebih 100 bisa dihitung dengan jari. Kita bisa sampai 60-70 itu sudah luar biasa hari ini. Dan itu sangat singkat sebenarnya. Itu yang disebut kelangkaan. Nyari yang kayak kalian lagi sudah tidak ada. Kalian itu edisi terbatas. Setiap orang itu unik. Langka. Loh, karena kita itu unik, yang lain juga unik. Dalam keunikannya masing-masing itu kita saling membutuhkan.
Ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan. Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Manusia itu tidak seperti binatang. Binatang itu dengan instingnya bisa utuh sebagai dirinya. Kalau manusia tidak bisa. Sapi itu lahir tidak berapa lama dia akan sempurna dalam tanda petik sebagai seorang sapi. Sebagai seekor sapi yang utuh kesapiannya. Kalau manusia kemanusiaannya. Loh, tapi kalau manusia tidak bisa, dia harus belajar. Ada banyak hal yang harus kita belajar pada sekeliling kita. Cara berkomunikasi, cara bicara, cara berinteraksi. Untuk berjalan saja manusia itu kan tahunan. Padahal ini kan sebenarnya psikomotorik yang otomatis saja harusnya bisa. Tapi itu kan harus belajar lama sampai 3-4 tahun mungkin biasanya baru lancar berjalan bisa lari. Bayangkan kuda itu lahir tidak lama dia sudah bisa lari-lari seperti bapaknya. Kalau manusia tidak bisa, lama harus digendong dulu, tidak ada fase ngesot, merangkak dan lain sebagainya. Itu manusia, maka dia perlu belajar. Itu yang membuat kalau dalam Islam kan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Makanya saya sering menyebut manusia itu paket potensi. Dirinya itu isinya banyak sekali potensi-potensi. Untuk mengaktualkannya, belajar. Nambah ilmu. Baik, ya alhamdulillah teman-teman malam hari ini masih sadar untuk belajar. Meskipun ngaji kita malam hari ini barengan dengan sepak bola. Pikiranmu mesti bercabang-cabang. Tidak apa-apa, cuma persahabatan. Nanti dilihat gulunya saja, biar tidak jengkel. Baik, jadi ada dorongan untuk saling membutuhkan dengan yang lain dan dorongan untuk belajar serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga membuat hidup kita jadi dinamis adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita. Meskipun kita, Pak, saya tidak akan mau terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap saya. Ya, tapi diakui atau tidak, pandangan orang lain terhadapmu merubahmu dan pandanganmu terhadap orang lain juga merubahmu. Jadi hidup ini ya saling mempengaruhi antar manusia. Mau tidak mau begitu rumusnya. Bahkan kalian punya pikiran anti manusia, anti sosial dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu kan kalian dapat dari lingkungan sekeliling kalian juga. Itu ya produknya orang lain juga sebelumnya. Ideologi itu ya sampai pada kalian dari orang lain juga. Seantisosial apapun kalian. Jadi dasarnya mengapa sih manusia itu memerlukan kebersamaan dengan yang lain, ya fitrahnya memang begitu. Kalau memang fitrahnya seperti ini, maka yang terbaik adalah ayo kita kelola kebersamaan itu. Jangan sampai kita abaikan, ndaklah saya ingin menyendiri saja, ndak mau saya kebersamaan itu, saya ingin menyendiri saja. Tapi kalau fitrah kita seperti ini, ya pada akhirnya tetap kita akan bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Sementara kita tidak ngerti ilmunya karena kemarin menghindar terus. Kagetlah kita. Makanya di antara yang mengagetkan kita di era medsos ini, era digital ini, kan sekarang situasi sangat terbuka. Kita tahu banyak hal tentang orang lain yang kemarin tidak seterbuka ini. Makanya terus kita kaget, agak gagap hari ini, sering salah-salah. Nah, ini penting kita belajar kebersamaan.
Kalau kemarin sih kebersamaan di dunia nyata lingkupnya lebih kecil. Sekarang kebersamaan di dunia digital, dunia maya yang itu lebih luas jangkauannya. Banyak orang yang belum mahir di sini sehingga sering muncul masalah dari ranah ini. Jadi kebersamaan itu karena dia fitrah, keniscayaan, penting untuk kita kaji, kita pelajari, dan kita jalankan secara positif. Jangan dihindar-hindari, nanti kita kaget sendiri, gagap.